Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stories. Jumpa lagi dengan saya Siti Nursolikah. Dimana lagi kalau bukan di Daily Stories. Sebelumnya apa kabar nih Sobat Stories? Semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Di masa pandemi ini kita itu harus lebih ekstra lagi dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, bicara soal pandemi, aku jadi teringat dengan salah satu bidang yang terkena dampak dari pandemi ini, yaitu pendidikan. Seperti yang kita tahu, akibat adanya pandemi ini, hampir daerah di seluruh Indonesia itu menerapkan PSBB. Nah, karena adanya PSBB ini, pemerintah juga menetapkan bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring ataupun online. Sebenarnya di zaman dimana teknologi sudah berkembang semakin maju, itu sudah banyak sekali aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran secara online. Tapi seperti yang kita tahu, di mana sebuah kegiatan itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, salah satu sisi negatif dari pembelajaran online ini itu adalah banyaknya keluhan siswa. Dari dimulainya pembelajaran secara online ini hingga sekarang, aku tuh sudah banyak sekali mendengar keluhan-keluhan dari siswa. Ada yang mengeluh bosan dengan pembelajaran yang seperti itu saja. Kemudian ada juga yang mengeluh banyak tugas tapi tidak paham dengan materi yang disampaikan. Nah, di sini aku akan coba sharing tentang pengalaman aku selama pembelajaran online ini. Jadi simak baik-baik ya. Here we go, go go go! Sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah, di mana pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring, kampus aku juga menerapkan pembelajaran secara daring, di mana dari pembelajaran daring ini dimulai hingga sekarang, hampir secara keseluruhan sistemnya itu menggunakan cara yang sama. Yang pertama, tatap muka via online, yaitu menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Jadi dengan bantuan aplikasi ini itu kita bisa mendengarkan penjelasan secara langsung dari dosennya. Yang kedua yaitu diskusi. Nah, diskusi ini dilaksanakan di grup WA ataupun Schoology ataupun Google Classroom. Nah, diskusi ini biasanya dilaksanakan setelah dosen itu memberikan materi yang akan dipelajari pada hari pembelajaran. Yang ketiga yaitu dosennya membuat video pembelajaran yang kemudian di-share kepada kita. Nah, selanjutnya kita mempelajari video yang sudah di-share tersebut. Pada hari H pembelajaran, kita melakukan diskusi, baik itu via grup WA, ataupun Schoology, kemudian Google Classroom, ataupun Zoom Meeting. Nah, dalam diskusi ini kita bisa menanyakan bagian mana yang dirasa belum paham, ataupun kita bingung bagaimana kok bisa seperti ini, ataupun yang lainnya. Untuk tatap muka secara langsung, kalau semester kemarin itu masih ada, tapi hanya pada satu mata kuliah saja, yaitu praktik. Tapi kalau untuk semester sekarang itu sudah tidak ada. Dari semua sistem pembelajaran yang telah aku lakukan, aku paling suka yang dosennya itu membuat video, kemudian kita melakukan diskusi dari video tersebut, dan juga Zoom Meeting, karena di Zoom Meeting ini kita bisa langsung mendengarkan penjelasan dari dosen. Sistem pembelajaran yang menurut aku efektif diterapkan itu yang menggunakan Zoom Meeting, di mana dengan digunakannya Zoom Meeting ini itu siswa ataupun mahasiswa itu bisa mendengarkan penjelasan secara langsung dari gurunya. Oke, sampai di sini saja sharing-sharing dari aku. Semoga cerita aku ini dapat menginspirasi para pendidik untuk menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada siswanya. Nah, Sobat Stories juga bisa menceritakan pengalaman kalian tentang pembelajaran online-nya di video lainnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari aku. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.